Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali dapat melaksanakan perkuliahan di dalam daring ya, dalam jaringan. Hari ini kita kembali dalam mata kuliah analisis model dan pendekatan supervisi yang diangkat oleh Dr. Haji Muhammad Saleh MPD, yang mana pada hari ini yang akan mempresentasikan makalah pada kelompok 1 tentang scientific approach to supervisi atau pendekatan ilmiah. Kami selaku moderator pada kegiatan pada hari ini mempersilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang makalahnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dari kelompok 1 kami akan membawakan mengenai a scientific approach to supervision atau pendekatan ilmiah. Kelompok kami terdiri dari 7 orang, yaitu Bu Raudatul Munawarah, Rahmat Alfian, Nira Ristina, Samsul Komar, Hasan Basri, dan Sopian Hadi, dan saya Weni Meliana. Untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh Bu Raudatul Munawarah. Silakan Bu Raudatul Munawarah. Terima kasih Bu Weni. Apa perlu terdengar? Terdengar Ibu. Ulun mulai untuk presentasi pada hari ini untuk kelompok kami, mulai dari latar belakang, masalah-masalah guru dalam pembelajaran antara lain metode yang digunakan, strategi yang digunakan, tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan yang mendasar dengan adanya suatu pembelajaran, kurangnya pemahaman untuk melakukan pembelajaran agar siswa bisa maksimal dalam memahami maksud dari suatu pembelajaran yang telah dilakukan. Permasalahan yang dialami oleh supervisor, kepala sekolah, dan juga guru agar mendapatkan suatu cara memecahkan permasalahan dapat menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengefektifkan suatu pembelajaran. Rumusan masalah dari makalah kami adalah bagaimanakah ruang lingkup dari pendekatan ilmiah. Diteruskan oleh kawan dari kelompok 1, silahkan. Ya, selanjutnya yaitu pendekatan ilmiah atau scientific approach. Yang pertama itu pengertiannya. Ada teori scientific management, yaitu sedang mendominasi perkembangan ilmu manajemen pada tahun 1980-an. Pada zaman tersebut, model supervisi dengan pendekatan sains dipandang sebagai jawaban atas rendahnya kualitas pendidikan. Pendekatan ilmiah dalam supervisi pembelajaran ini terkait erat dengan pengupayaan efektivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu pendekatan saintifik atau ilmiah dalam supervisi pengajaran berhubungan erat dengan pengupayaan efektivitas pengajaran. Dalam pendekatan ilmiah, pengajaran dipandang sebagai ilmu atau sains. Selanjutnya itu ciri dan karakteristik supervisi dengan pendekatan ilmiah. Menurut Sahertian 2008 adalah kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Menggunakan instrumen pengumpulan data untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, menurut Sagala 2010, supervisi pembelajaran dengan pendekatan ilmiah memiliki unsur-unsur. Yang pertama, 1, sistematis, dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu. Yang kedua, objektif, data yang didapat berdasarkan pada observasi nyata, bukan tafsiran pribadi. Yang terakhir yaitu menggunakan alat atau instrumen yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar.
Selanjutnya ada menurut Sahertian 2000, supervisi pengajaran yang bersifat ilmiah bercirikan. Yang pertama, dilaksanakan secara berencana dan berkesinambungan. Kemudian yang kedua, sistematis serta menggunakan prosedur dan teknik tertentu. Yang ketiga, menggunakan instrumen pengumpulan data. Dan yang terakhir, ada data objektif yang diperoleh dari keadaan yang real. Selanjutnya, menurut Made Pidarta 2009, ciri-ciri supervisi ilmiah yaitu yang pertama, membuat peraturan tentang pembelajaran, yang kedua, membuat peraturan tentang teknik supervisi, yang ketiga, supervisor dan guru menaati peraturan itu, yang keempat, membuat standar lulusan, dan yang kelima, lulusan diharapkan tepat dengan standar itu. Ya, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Suara saya terdengar ya Bu Weni ya. Dengar Ibu Nira, silakan. Terus saya lanjutkan. Untuk karakteristik supervisi ilmiah adalah yang pertama supervisi bersifat kelompok. Tempat supervisi bisa di sekolah, tetapi kebanyakan di luar sekolah, sebab pada umumnya pesertanya banyak. Yang ketiga, waktu mengadakan supervisi sudah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, peserta pada umumnya dari beberapa sekolah. 5, sering memakai supervisor expert dari luar pendidikan atau membahas keragaman daerah dengan segala aspeknya. Yang keenam, wujud supervisi didominasi oleh ceramah yang dilengkapi dengan diskusi atau tanya jawab. Yang terakhir, karakternya adalah pada umumnya tidak ada pertemuan tindak lanjut, tetapi pertemuan seperti itu biasanya ditindaklanjuti di sekolah asal guru masing-masing. Next, Bu En. Posisi pembelajaran dengan pendekatan ilmiah menurut John D. McNeill 1982 menyatakan bahwa terdapat 3 pandangan mengenai supervisi ilmiah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, supervisi ilmiah dipandang sebagai kegiatan supervisi yang dipengaruhi oleh berkembangnya manajemen ilmiah dalam dunia industri. Yang kedua, supervisi ilmiah dipandang sebagai penerapan penelitian ilmiah dan metode pemecahan masalah secara ilmiah bagi penyelesaian permasalahan yang dihadapi guru di dalam mengajar. Yang ketiga, supervisi ilmiah dipandang sebagai demokratik ideologi. Setiap penilaian atau judgement terhadap baik buruknya seorang guru dalam mengajar harus didasarkan pada penelitian dan analisis statistik yang ditemukan dalam action research terhadap problem pembelajaran yang dihadapi oleh guru. Baik, untuk paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, suara saya bisa terdengar jelas ya, Bu Weni? Ya, dengar Pak Samsul Komar, silakan. Ya, terima kasih Bu Weni. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan pembahasan kami tentang supervisi dengan pendekatan ilmiah tadi. Jadi ini adalah mungkin ringkasan saja dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nira, bahwa posisi pembelajaran atau supervisi pembelajaran dengan pendekatan ilmiah itu antara lain sebagai bagian dari manajemen ilmiah, sebagai gambaran hasil penelitian dan aplikasi metode pemecahan masalah, dan juga sebagai bagian dari ideologi demokrasi. Untuk selanjutnya adalah kelebihan dari pendekatan ilmiah. Ya, lanjut Bu Eli. Ya, jadi kelebihan dari supervisi pembelajaran dengan pendekatan ilmiah ini antara lain dapat diketahui dengan pendekatan ilmiah mana pembelajaran yang efektif dan mana yang tidak efektif. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu dilaksanakan berdasarkan temuan penelitian atau teori yang secara empirik telah teruji kebenarannya. Supervisi ini juga dapat menghasilkan pemanajemenan dalam suatu pembelajaran, di mana pembinaan guru didasarkan pada aspek-aspek yang mudah digali, mudah dianalisis dan disimpulkan. Dan juga di dunia pendidikan itu dengan menggunakan pendekatan ilmiah akan mudah ditentukan mana guru yang mengajarnya efektif dan mana yang tidak. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya.
ke samping Bu ini. Ya, saya akan lanjutkan kekurangan pendekatan ilmiah. Yang pertama yaitu jumlah proporsi yang dihasilkan oleh pendekatan ilmiah masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan aktual pembelajaran. Yang kedua, peneliti pembelajaran umumnya lebih banyak menyaring dan mengkonfirmasikan pengetahuan yang telah mapan dibandingkan dengan menemukan dan mengusahakan munculnya pengetahuan yang baru. Yang ketiga yaitu dalam melaksanakan penelitian, para peneliti umumnya menyaring pengetahuan dengan seleksi yang ketat. Yang keempat, peneliti umumnya tidak menemukan problema kelas secara menyeluruh, sehingga yang didapatkan hanya parsial saja. Yang kelima, banyak temuan ilmiah yang mengemukakan konsep pembelajaran yang berbeda-beda. Yang keenam, pendekatan ini menitik beratkan pada penelitian. Maka dari itu, pendekatan ini membutuhkan biaya yang cukup mahal, penggunaan waktu untuk mendapatkan hasil penelitian juga cukup memakan waktu lama. Yang ketujuh, jika supervisor tidak ada kemauan dalam melaksanakan penelitian, maka pendekatan ini tidak akan berhasil mendapatkan sesuatu untuk memecahkan masalah. Yang kedelapan, jika supervisor tidak mau bekerja sama dengan peneliti atau supervisor tidak mau untuk menggunakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka pendekatan ini tidak akan berjalan karena titik beratnya dalam hal pemanfaatan hasil penelitian. Yang kesembilan, adanya faktor politik yang terjadi dalam pendekatan ilmiah ini yang akan menimbulkan kecondongan dalam suatu pihak. Yang ke-10, sering terjadinya kesalahan kesimpulan. Yang ke-11, kesalahan komposisi. Yang ke-12, kesalahan pengkonkretan. Yang ke-13, kesalahan urus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Hasan Hasri. Pak Hasan Basri. Ya, selanjutnya ulun akan membahas tentang langkah-langkah pelaksanaan supervisi ilmiah. Yang pertama adalah mula-mula ada gagasan untuk mengadakan supervisi pertemuan ilmiah. Yang kedua adalah rancangan supervisi dibuat lengkap dengan materi yang akan dibahas, para guru yang akan diundang, dan supervisor yang akan dilibatkan. Yang ketiga adalah ada persiapan pertemuan bila perlu ada panitia penyelenggara. 4. Tempat pertemuan dan waktu serta jadwal pertemuan ditentukan. 5. Surat undangan lengkap dengan tujuan, tempat, dan waktu dikirim kepada guru-guru dan para supervisor. 6. Proses supervisi dimulai dengan ceramah-ceramah oleh ahli dan supervisor tentang sesuatu yang baru atau cara pemecahan suatu masalah. Ceramah diikuti oleh tanya jawab. Lanjut, Bu. Selanjutnya, tujuan dan unsur-unsur supervisi ilmiah. Tujuan teknik supervisi pertemuan ilmiah adalah bawahnya adalah dimaksud untuk mendapatkan informasi baru yang bertalian dengan pengembangan profesi guru dan mencari pemecahan tentang hal itu kalau ada halangan-halangan yang menghadangnya. Unsur supervisi ilmiah: 1. Sistematis. 2. Objektif. 3. Menggunakan alat atau instrumen yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penelitian terhadap perbaikan belajar mengajar. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari makalah kami pada hari ini, pendekatan ilmiah atau scientific approach merupakan pendekatan yang berbasis keilmuan yang diterapkan dalam pembelajaran dengan kompetensi yang diharapkan mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa karena dengan langkah kegiatan yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, menuntut peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, akan tercipta pembelajaran yang bermakna dan menarik bagi siswa.
Pendekatan ilmiah dilakukan oleh supervisi dengan cara bekerja sama dengan peneliti dengan menemukan hasil penelitiannya untuk memecahkan masalah pembelajaran yang dialami oleh guru dalam hal metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga dalam menghadapi masalah pembelajaran lainnya untuk memaksimalkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran itu sendiri. Kelebihan dari pendekatan ilmiah ini adalah adanya penelitian sehingga pemecahan masalah besar kemungkinan tepat sasaran dan tujuan. Kelemahan dari pendekatan ini, karena pendekatan ini menitik beratkan pada penelitian, maka dari itu pendekatan ini membutuhkan biaya yang cukup mahal, penggunaan waktu untuk mendapatkan hasil penelitian juga cukup memakan waktu lama. Demikian makalah dan PowerPoint dari kami kelompok 1, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Alhamdulillah tadi kita dengarkan bersama pemaparan dari kelompok pertama dalam mata kuliah analisis model dan pendekatan supervisi. Pada kegiatan makalah hari ini kita ada sisi tanya jawab yang mana ada 3 sisi. Yang pertama ada 3 orang, yang kedua 3 orang, yang ketiga ada 2 orang. Dalam sisi pertama ini kami persilahkan, silakan raise hand. Yang sudah raise hand ada 3 orang ya. Kami persilahkan kepada Pak Roma untuk memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Ahyar. Langsung saja, nama saya Roma dari kelompok 6. Pertanyaannya begini, pada slide 14 tadi ditampilkan bahwa kekurangan atau hal yang tidak kekurangan pendekatan ilmiah, dikatakan bahwa slide warna hijau nomor 3, dalam melaksanakan penelitian, para peneliti umumnya menyaring pengetahuan dengan seleksi yang ketat. Menurut hemat kami, pengetahuan itu harusnya dicari dengan seleksi yang ketat sih. Jadi kira-kira kenapa alasan ini dimasukkan sebagai kekurangan begitu? Terima kasih, itu saja. Balik Pak Ahyar mungkin atau. Baik, terima kasih Pak Roma atas pertanyaannya. Mudah-mudahan kelompok 1 sudah bisa menangkap pertanyaannya ya. Selanjutnya Pak Jody Prasetyo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahyar atas kesempatannya pada hari ini. Saya bertanya kepada kelompok 1. Boleh Ibu Weni ke itu karakteristik PPT-nya. Di nomor 4 kalau nggak salah. Slide nomor 4. Slide 4 latar belakang, bukan. Bapak. Ya, yang karakteristik tadi, Bu. Ini. Yang Slide. satu lagi. Yang banyak tadi ada 1, 2, 3, 4 tadi. Ini Pak. Sebentar, Menurut tadi. saya Oh, itu ciri-ciri. bawahnya Bu, bawahnya. Oke. Nah, di sini tadi ada saya mau dengar bahwa ulun tadi mendengar supervisi ilmiah ini tadi bisa dilakukan oleh lebih dari 1 sekolah. Nah, bagaimana cara manajemennya, Bu? Kalau misalkan kan kita ini setiap sekolah memiliki perbedaan permasalahan untuk disupervisi yang diselesaikan. Bagaimana caranya supervisi ilmiah ini menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada guru-guru yang di sekolah masing-masing. Mungkin itu saja yang ulun mau dengar pembahasannya, bagaimana caranya supervisi ilmiah ini memberikan perbaikan terhadap pengajaran-pengajaran yang mungkin kurang terhadap supervisi yang dilakukan oleh masing-masing sekolah. Karena supervisi ini unik, menurut saya unik, karena 2 sekolah bisa dijadikan dalam satu sekali tampil lah ibaratnya, dua sekolah bisa digabung atau lebih dari sekolah bisa digabung gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Jody yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya ada Pak Yunandar, kami persilahkan Pak Yunandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Yunandar Heriansyah dari kelompok 5. Izin saya ingin bertanya,
menyimak dari pemaparan hasil diskusi kelompok 1. Nah, di sini tadi ada saya mendengar masalah supervisi ilmiah dan pendekatan ilmiah. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan antara istilah supervisi ilmiah dengan pendekatan ilmiah? Pertanyaan yang kedua, tadi kan dijelaskan masalah karakteristik supervisi ilmiah adalah sifatnya berkelompok. Nah, bagaimana cara menentukan standar minimal keberhasilan dari supervisi tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita tangkap 3 pertanyaan dalam sisi pertama ini. Yang pertama ada dari Pak Roma, membahas di slide 14 poin 3 tentang pengetahuan seleksi yang ketat ya dalam penelitian. Pada umumnya menyaring pengetahuan dengan seleksi yang ketat. Ini mohon penjelasannya. Kira-kira langsung ditanggapi saja ya dari kelompok 1 untuk pertanyaan dari Pak Roma. Terima kasih Pak Moderator, izin menanggapi pertama dulu, nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Menanggapi pertanyaan Pak Roma mengenai kekurangan pendekatan ilmiah yang nomor 3. Dalam melaksanakan penelitian, itu para peneliti umumnya menyaring pengetahuan dengan seleksi yang ketat. Nah, ini kenapa disebut kekurangan. Padahal kan dengan penyaringan pengetahuan dengan seleksi yang ketat, itu menurut Pak Roma itu bukanlah suatu kekurangan. Menurut kami dalam melaksanakan penelitian, para peneliti ini kan menyaring pengetahuan. Jadi tidak semua hal-hal yang diteliti itu dimasukkan di data. Perlu disaring dulu hal-hal mana sih ini yang untuk dimasukkan, ini yang tidak perlu, seperti itu. Jadi banyak data yang dikumpulkan di lapangan, itu tidak semuanya langsung menjadi suatu hasil penelitian, tapi perlu disaring dulu, dikumpulkan, dikelompokkan. Nah itu makanya menjadi suatu kekurangan. Nah, makanya dengan pendekatan ilmiah ini juga memakan waktu yang lama seperti itu. Jadi adanya penyaringan, jadi tidak semua hal-hal yang didapat di data di lapangan itu diambil seperti itu. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 yang lain ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Ya, dipersilakan kepada kelompok anggota yang lain untuk menambahkan. Sepertinya tidak ada ya. Bagaimana Pak Roma mengenai penjelasan dari Bu Weni? Ya, terima kasih Ibu Weni dan kelompok 1. Saya maaf membahas sedikit ya. Pengetahuan dari para peneliti kan tentunya menghasilkan pengetahuan dari supervisi dan apapun itu memang harus diseleksi. Bagusnya memang seleksi yang ketat. Jadi hasil dari supervisi atau apapun itu atau laporan penelitian pastinya sudah tersaring dengan benar dan menjadi suatu intisari suatu penelitian. Nah, saya rasa semakin ketat seleksi yang dilakukan atau pemilihan yang dilaksanakan, maka makin bagus hasil dari supervisi atau laporan yang dihasilkan. Artinya itu suatu, bagi kami kira-kira itu suatu kelebihan bukan kekurangan begitu. Itu menurut pendapat saya. Atau mungkin ada yang kira-kira seperti itu atau bagaimana ini? Terima kasih. Terima kasih. Izin Pak Moderator, mungkin ini perbedaan persepsi penaruhan dari kami memang ini menaruh di kekurangan karena kami anggap karena dengan adanya penyaringan pengetahuan dengan seleksi yang ketat itu, maka ada data-data, ada hal-hal yang semestinya itu terkaji atau tergali, itu tidak terungkap atau tidak dimasukkan di penelitian tersebut karena akibat dari penyeleksian yang ketat, maka itu kami anggap sebagai suatu kekurangan. Artinya tidak semua data di lapangan itu bisa tercover seperti itu, makanya dianggap itu kekurangan. Jadi ada data yang loss atau data yang hilang, atau data yang akibat penyaringan tadi, padahal itu dianggap penting untuk
dimasukkan di suatu hasil penelitian, tapi karena adanya penyaringan yang ketat sehingga tertinggal. Nah, itu makanya kami masukkan di kekurangan pendekatan ilmiah. Jadi bukan suatu kelebihan. Seperti itu jawaban kami. Boleh sedikit menambahkan, Pak Moderator? Silakan Pak Samsul Komar. Ya. Mungkin melengkapi sedikit dari apa tadi yang sudah disampaikan Ibu Eni, fokusnya adalah mungkin dalam kekurangannya ya di sini dibahas adalah manajemen waktunya juga. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Eni bahwa butuh waktu yang lebih banyak dalam menyaring berbagai pengetahuan itu dengan seleksi yang ketat. Jadi mungkin fokusnya di sana. Dengan kenapa kita bisa menyebut ini sebagai kekurangan ya karena ada pembanding. Yang kami paparkan ini adalah supervisi dengan pendekatan ilmiah. Nah, pembandingnya itu adalah supervisi dengan pendekatan artistik dan juga dengan pendekatan klinik ya, klinik. Nah, sempat membaca kemarin sedikit bahwa klinik dan juga artistik itu sifatnya lebih dinamis, tidak mesti harus memaparkan dan berdasarkan pada teori karena pendidikan sendiri dipandang sebagai sesuatu yang berubah-ubah dan dinamis, tidak hanya berdasarkan pada teori yang sudah pernah atau dimunculkan sebelumnya melalui kajian-kajian ilmiah. Tapi sekali lagi mungkin ini menegaskan saja Pak Roma dari apa yang disampaikan oleh Ibu Eni bahwa ini adalah perbedaan persepsi. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samsul Komar. Kami kembalikan dulu ke Pak Roma. Bagaimana Pak Roma? Oke, terima kasih Pak. Sudah sangat bagus sekali. Sebenarnya menekankan juga bahwa untuk penelitian-penelitian yang lain, terutamanya pendekatan ilmiah, sepengetahuan kami harus dengan seleksi yang ketat dan itu suatu kelebihan dari hasil supervisi atau pendekatan ilmiah. Kayaknya kita semua udah tahu dan itu dasar sekali. Terima kasih Pak Samsul dan Ibu Eni. Baik, terima kasih berarti sudah terjawab ya pertanyaan dari Pak Roma. Mengenai pertanyaan dari Pak Roma, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua dari Pak Jody Prasetyo. Supervisi lebih dari satu sekolah, ya, bagaimana teknis atau cara supervisi ilmiah ini dilaksanakan? Dengan begitu ya, Pak Jody. Kami persilahkan kepada kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Jody. Kepada kelompok 1 kami persilahkan. Mohon izin moderator. Baik, silakan Bu Raudatul Munawwarah untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Jody Prasetyo. Tadi disebutkan bahwa karakteristik supervisi ilmiah yang pertama adalah bersifat kelompok ya. Jadi teknisnya itu pertama bersifat kelompok. Jadi sekelompok guru itu bisa jadi dikumpulkan gitu ya. Kemudian disupervisi oleh satu atau beberapa supervisor. Ya katakanlah misalkan oleh pengawas sekolah misalnya, atau pengawas kalau misalnya di SMA itu kan mata pelajaran misalnya oleh seorang pengawas mata pelajaran. Nah jadi kalau teknisnya itu bisa saja dikumpulkan pesertanya itu dari beberapa sekolah yang memiliki supervisor tadi bagaimana cara penyelesaian dari permasalahan yang sama. Di situ juga karakteristik berikutnya sering bisa jadi memakai luar dunia pendidikan, misalkan yang memang permasalahan-permasalahan itu bisa jadi tidak bisa diselesaikan oleh pengawas, misalkan satu pengawas mata pelajaran kayak gitu. Mungkin itu ya teknisnya. Jadi bisa saja dari beberapa sekolah itu gurunya memiliki permasalahan yang sama, jadi dikumpulkan dan
ya katakanlah dibina atau dibimbing oleh satu supervisor tadi untuk diselesaikan permasalahannya. Mungkin itu dari Ulun. Baik, terima kasih Bu Raudatul Munawwarah tanggapannya. Dari anggota kelompok 1 yang lain, masih ada yang mau menanggapi mengenai pertanyaan dari Pak Jody Prasetyo ini? Izin menambahkan moderator. Tes. Baik, silakan Bu Nira. Terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Jody. Tadi salah satu karakteristik supervisi dengan pendekatan ilmiah adalah dilaksanakan yang sifatnya berkelompok dan bisa dilaksanakan di sekolah ataupun di luar sekolah, melibatkan beberapa sekolah juga bisa seperti itu. Begini Pak Jody, biasanya supervisor itu tidak bekerja sendiri-sendiri untuk misal di bawah dinas pendidikan itu mereka bekerja untuk yang masalah-masalah yang mereka temukan selama melakukan supervisi, mereka ingin membantu guru, kan intinya tujuannya adalah membantu guru di sini, mencarikan solusi permasalahan pembelajaran yang dialami oleh guru, sehingga mereka membuat satu mungkin program yang namanya kan pengawas atau supervisor itu biasanya sebelum terjun ke lapangan mereka membuat program supervisi sebelumnya. Nah, program supervisi ini ada yang bisa individu sifatnya, ada yang bisa kelompok. Yang kelompok ini mungkin bisa menggunakan pendekatan supervisi ilmiah ini. Mereka bersepakat membuat sebuah perencanaan, melaksanakan supervisi yang sifatnya berkelompok, terus melibatkan beberapa sekolah yang di bawah binaan mereka, dikumpulkan, dibuat satu perencanaan, dibuat satu pertemuan biasanya, kemudian disampaikan bahwa ini akan ada dilaksanakan supervisi yang tujuannya adalah dengan pendekatan ilmiah, kemudian disepakati, biasanya supervisi itu kalau yang sesuai prosedural kan disepakati bentuknya bagaimana antara supervisor dengan guru-gurunya itu bisa membuat semacam aturan kesepakatan, oh jalannya seperti ini, tekniknya seperti ini, kemudian membuat juga standar capaiannya, oh seperti ini. Biasanya indikator-indikator kan kalau supervisor masuk kelas sudah disampaikan terlebih dulu. Sebelum beliau melakukan action risetnya biasanya disampaikan terlebih dulu, terus ada kesepakatan, ada standar yang ingin dicapai, baru mereka melaksanakannya. Jadi mungkin seperti itu untuk bagaimana sekolah-sekolah yang berbeda itu. Terus kalau pertanyaannya tadi Pak Jody, bagaimana sementara masalahnya kan di sekolah-sekolah lain itu ada perbedaan masalah. Secara umum, kalau yang saya tahu permasalahan guru itu sama saja. Rata-rata sama. Permasalahannya itu pengelolaan pembelajaran. Masalahnya kan di pengelolaan pembelajaran. Secara umum yang saya tahu permasalahan guru itu sama. Ada seperti yang dijelaskan Pak dosen sebelumnya, ada macam-macam tipe guru dan itu hampir di setiap sekolah akan ditemui masalah itu. Jadi seperti itu mungkin pendapat saya. Teman-teman dari kelompok 1 mungkin bisa menambahkan lagi. Baik, terima kasih Bu Nira atas tambahan tanggapan dari pertanyaan dari Pak Jody. Sudah ada 2 tanggapan dari Bu Raudatul Munawwarah dan juga Bu Nira. Mungkin ada lagi tambahan dari anggota kelompok lain? Atau saya kembalikan ke Pak Jody. Bagaimana Pak Jody? Terima kasih Pak Ahyar kesempatannya. Menurut saya sudah bagus paparannya dan sudah terjawab, Pak, disampaikan. Iya, terjawab dengan bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jody. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Pak. Izin menanggapi boleh Pak? Silakan Pak Yunandan kalau mau menambahkan. Hanya menjelaskan meresum adalah dari penjelasan Ibu Winnie dan juga Ibu Nira masalah supervisi ini tadi. Mengapa itu supervisi berkelompok? Ya jelasnya karena ada permasalahan yang sama. Kemudian dari Ibu Nira, oleh karena permasalahannya sama, maka diadakan pertemuan seperti diskusi atau seminar ya. Nah, dari diskusi dan seminar itu
maka kembali kepada pertanyaan satu tadi, namanya suatu kekurangan yang jika kajiannya itu dibatasi. Ya, karena kan sifat supervisi ini adalah supervisi yang bagus itu adalah bersifat fleksibel. Nah, jika dibatasi maka itu bukan fleksibel lagi menjadinya. Jadi makanya ini karena ini dibatasi maka ini adalah satu kekurangan. Mengapa dibatasi? Ya karena itu tadi, karena banyak. Kadang mungkin kan tanpa dibatasi, karena pesertanya banyak tentu akan menguras memakan waktu yang banyak. Demikian itu saja dari saya. Salah khilaf mohon dimaafkan dan diluruskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nampaknya ada yang raise hand. Suster Martina, ada apa? Saya mau bertanya, Bapak. Oh, nanti Bu ya, Suster ya, di sisi yang kedua. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Yunandar. Ada istilah supervisi ilmiah, ada istilah pendekatan ilmiah. Kira-kira apa perbedaannya? Kemudian, bagaimana menentukan standar minimal dalam supervisi ilmiah? Mohon tanggapannya dari kelompok 1, pertanyaan dari Pak Yunandar. Kami persilakan kepada kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Yunandar. Ulun boleh menanggapi, Pak. Baik, silakan Pak Sofyan Hadi. Perbedaan dari supervisi ilmiah dengan pendekatan ilmiah. Jadi gini Pak, supervisi itu ialah suatu tindakan untuk memperbaiki fenomena-fenomena yang ada di lingkungan sekolah, sedangkan pendekatan itu cara kita melakukannya, ya makanya disebut dengan supervisi ilmiah. Indikator berhasilnya itu bisa dilihat dari komponen-komponen pembelajaran, variabel proses belajar-mengajar, sehingga pusat perhatian pendekatan ilmiah lebih ditekankan pada pengembangan komponen pembelajaran secara keseluruhan. Pendekatan ilmiah supervisi pengajaran dipengaruhi oleh aliran scientific management yang menekankan organisasi memiliki satu struktur hierarki dan bekerja dengan cara-cara yang logis, sistematis, dan rasional. Nah, itu saja dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Selanjutnya kami persilakan kepada anggota kelompok yang lain untuk menambahkan atau menanggapi. Izin moderator. Baik, silakan Bu Raudatul. Jadi dari kelompok kami sebenarnya tadi pendekatan ilmiah itu salah satu pendekatan dari supervisi ya. Jadi khusus untuk supervisi yang kami bahas adalah pendekatan supervisinya adalah pendekatan ilmiah. Nah, untuk selanjutnya di makalah kami ini kami menyebutnya supervisi ilmiah kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara supervisi ilmiah dengan pendekatan ilmiah. Cuma penyebutannya aja tadi untuk pendekatan ilmiah itu pendekatan yang dilakukan dari supervisi yang kami bahas pada makalah ini. Kemudian untuk menentukan bagaimana keberhasilan dari supervisi ilmiah ini, tentunya keberhasilannya itu dilihat dari kalau tadi supervisi ilmiah itu terkait erat dengan pembinaan guru dengan peningkatan efektivitas pengajaran ya. Nah, maka efektivitas pembelajaran ini seringkali diukur dengan tercapainya tujuan. Nah, jadi tadi dibahas juga bahwa tujuan supervisi ilmiah adalah sebagai upaya untuk membantu perkembangan murid melalui pengembangan guru. Nah, sehingga dari sana supervisi ini akan berkaitan dengan seluruh siswa dan seluruh guru, kepala sekolah, dan harus mengenali dan memberikan tempat yang benar untuk kreativitas, kerjasama, dan demokratis tadi. Jadi
keberhasilannya dilihat dari bagaimana tercapainya tujuan dari supervisi ilmiah itu sendiri. Mungkin itu dari Ulun. Baik, terima kasih Bu Raudatul Munawwarah. Nampaknya Pak Hasan Basri dari anggota kelompok 1 juga ingin menambahkan ya. Kami persilakan Pak Hasan Basri. Inggih, mungkin menurut ulun sama aja dengan pembahasan dari kelompok kami tadi Pak. Karena supervisi ilmiah ini terkait dengan pembinaan guru dengan peningkatan efektivitas pengajaran, di mana efektivitas pembelajaran ini seringkali diukur dengan tercapainya tujuan atau dapat pula diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola suatu situasi. Oke Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan Basri. Sudah ada 3 orang yang menanggapi dari pertanyaan Pak Yunandar. Kami kembalikan ke Pak Yunandar. Bagaimana Pak Yunandar? Apakah sudah terjawab? Oke, izin menangkap dari penjelasan kelompok 1 bahwa yang dinamakan pendekatan ilmiah ini dilakukan di jenis supervisi ilmiah. Kan jenis supervisi itu banyak kan. Nah, lalu dari supervisi ilmiah ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah. Begitu menurut saya, berdasarkan saya tangkap tadi. Yang kemudian ukuran keberhasilannya itu menurut kelompok 1 adalah tercapainya tujuan seperti yang dijelaskan. Nah, kita ingin ini misalnya. Berarti ketika sudah tercapai itu, kesepakatan itu, maka supervisi itu saja. Terima kasih atas kelompok 1 yang luar biasa sudah menjelaskan kegalauan ulun ini, bingung tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan Pak Yunandar tadi ya. Berarti sesi pertama sudah habis ya, terjawab. Kita lanjutkan ke sisi yang kedua. Sudah ada 2 orang yang raise hand ya. Ada Suster Martina dan Ibu Nur Lailawati. Persilakan yang pertama kepada Suster Martina. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Martina. Saya ingin bertanya. Tadi di slide 10 tentang karakteristik ada poin yang mengatakan bahwa supervisi dapat dilakukan di beberapa sekolah. Memang tadi penjelasan Ibu Mira bahwa dikatakan bahwa bisa saja bahwa masalah guru itu sama tentang pembelajaran. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tindak lanjut dari hasil supervisi dengan pendekatan ilmiah? Karena kadang-kadang kan karakteristik guru itu berbeda-beda dari beberapa sekolah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Suster Martina yang sudah memberikan pertanyaan. Lanjutkan ke Bu Nur Lailawati. Kami persilakan Bu Nur Laila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Terus terang, selama saya menjadi kepala sekolah, belum pernah melaksanakan supervisi dengan pendekatan ilmiah ini. Yang sering kami lakukan adalah supervisi secara individu dan tidak pernah secara berkelompok, berkolaborasi dengan supervisor yang lain. Nah, sini terus terang saya sangat tertarik dan rasa-rasanya ingin sekali menerapkan supervisi seperti ini, berkolaborasi dengan supervisor yang lain. Tapi yang masih belum saya pahami, ketika ingin mengimplementasikan supervisi dengan pendekatan ilmiah ini, aspek apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita ingin mengembangkan supervisi dengan pendekatan ilmiah ini? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari kelompok 1 bisa memberikan contoh atau bisa menampilkan instrumen seperti apa yang digunakan pada saat pelaksanaan supervisi dengan pendekatan ilmiah ini. Karena kan setiap pelaksanaan supervisi itu pasti ada instrumen yang digunakan oleh supervisor. Itu saja pertanyaan dari saya. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya dari Pak Ketut Arte. Silakan Pak Ketut. Ya, terima kasih Pak Ahyar. Materi yang sangat menarik. Jadi di lapangan sering kita temuin supervisor atau di sekolah aja lah. Jadi pada intinya metode yang diterapkan oleh supervisor sudah ilmiah. Artinya sudah menggali apa permasalahannya, metodenya seperti apa, topiknya seperti apa yang mau disampaikan, bahkan umpan baliknya sudah dilaksanakan kepada guru yang di supervisi. Nah, tapi kebanyakan mungkin di tempat saya juga ya, saya lihat karena saking sibuknya mungkin kepala sekolah, terus pengawas ataupun supervisornya, setelah sampai umpan balik itu sudah selesai gitu. Jadi apa-apa temuan-temuan dan sudah disampaikan tidak kadang-kadang tidak ditindaklanjuti lagi untuk yang berikutnya karena memang permasalahan banyaknya yang supervisi. Apalagi kalau pengawas kan nggak hanya satu sekolah ya, jadi ada beberapa sekolah yang harus disupervisi. Nah, dari Mohon maaf Pak Ketut, suaranya tadi hilang. Bisa diulang pertanyaannya Pak? baik, singkat saja, adanya supervisi yang ilmiah sudah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah, tapi tindak lanjutnya ke depannya setelah diberi umpan balik tidak pernah lagi didatangi, tidak pernah lagi disupervisi karena memang keterbatasan waktu, terus yang mau disupervisi itu banyak sekali. Jadi kadang-kadang setelah diumpan balik sudah gitu, nggak didatangi lagi, nggak dilihat lagi perkembangan dari masukan-masukan oleh supervisor. Nah, tanggapan kelompok pemateri seperti apa? Jelas ya Pak Ahyar? Ya, sudah jelas Pak. Terima kasih. Iya, ya, terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan di sesi kedua ini ya. Namun waktu sudah menunjukkan pukul 14.40 ya. Mudah-mudahan terjawab semua ya di 3 pertanyaan sesi kedua ini. Untuk hematnya waktu kami persilahkan kepada kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari Suster Martina yang ada di slide 10 ya. Bagaimana tindak lanjut dari supervisi? Kami persilahkan kelompok 1. Boleh menjawab Pak Moderator? Baik, silakan Bu Weni. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan mencoba menjawab mengenai pertanyaan dari Suster Martina mengenai tindak lanjut supervisi ilmiah. Sebagaimana kita ketahui dari karakteristik supervisi ilmiah itu kan peserta pada umumnya dari beberapa sekolah terus bersifat kelompok. Terus wujudnya itu didominasi oleh ceramah atau diskusi serta tanya jawab. Nah, pada umumnya itu tidak ada lagi pertemuan tindak lanjut, tetapi pertemuan itu biasanya ditindaklanjuti di sekolah oleh guru masing-masing. Jadi itu tergantung dari guru yang misalnya tadi kan dikumpulkan di suatu tempat untuk beberapa sekolah. Nah, pada umumnya setelah itu tidak ada lagi pertemuan tindak lanjut. Misal tadi membahas mengenai metode pembelajaran, misal terus memecahkan masalah-masalah dalam pembelajaran, strategi pembelajaran. Nah, itu nanti gurunya masing-masing di sekolah masing-masing menindaklanjuti atau actionnya seperti itu. Silahkan, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Ini nampaknya pertanyaan dari Suster Martina juga akan menjawab pertanyaan dari Pak Ketut ya. Agak mirip tindak lanjut ya. Fenomenanya setelah umpan balik itu sudah selesai gitu ya. Jadi nanti bisa ditambahkan ya, digabung aja karena ini agak mirip gitu permasalahannya. Menambahkan Pak Moderator. Baik, silakan Bu Raudatul Munawwarah. Mungkin sedikit menegaskan tadi dari Bu Eni ya. Mohon izin Bu Eni ke slide 15. Ya. Nah, tadi dari pertanyaan Ibu Martina sebenarnya sudah dijawab oleh Ibu Eni ya bahwa bisa jadi tidak ada tindak lanjut karena dari langkah-langkah pelaksanaan supervisi ilmiah ini
Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Eni, pertama ada mula-mula ada gagasan untuk mengadakan supervisi pertemuan ilmiah ya. Berarti kan tadi bisa dilakukan dari beberapa sekolah ya. Kemudian yang kedua, rancangan supervisi dibuat lengkap dengan materi yang akan dibahas. Nah, ini kan berarti materinya itu bisa jadi sama kan antar dari beberapa sekolah tadi permasalahannya bisa jadi sama gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada persiapan pertemuan, bila perlu ada panitianya. Nah, berarti kan ada panitia penyelenggaranya gitu ya. Kemudian tempat pertemuan dan waktu serta jadwal pertemuan ditentukan. Kemudian ada surat undangan lengkap dengan tujuan, tempat dan waktu. Kemudian yang keenam, proses supervisi dimulai dengan ceramah-ceramah gitu kan. Nah, berarti kan dari situ ketika sudah kembali dari pelaksanaan supervisi ilmiah, guru-guru yang tadi diundang memang tidak bisa jadi tidak ditindaklanjuti, tapi mereka sendiri yang ibaratnya menularkan kepada guru-guru di sekolah mereka masing-masing kayak gitu. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Martina. Iya, mungkin menambahkan lagi sedikit Pak Hyar. Kadang kita mungkin pola pemikiran kita supervisi ilmiah atau pendekatan ilmiah ini terlalu wah. Padahal guru-guru mengikuti MGMP. Nah, itu sebagai bagian dari supervisi ilmiah sebenarnya. Karena dari MGMP itu kan ada gagasan, ada undangan, terus ada hal yang dibahas. Misal mengenai pembelajaran yang berbasis IT. Nah, itu kan ada orang yang diundang nih, misalnya tim dosen atau tim dari LPMP. Nah, itu ada ceramah, ada tanya jawab. Itu hal-hal yang kita, sebenarnya guru-guru ataupun kepala sekolah biasanya sudah melakukan. Kepala sekolah kan ada pertemuan tuh, kelompok kerja kepala sekolah. Kalau di madrasah itu kami kelompok kerja kepala madrasah. Nah, itu pasti ada dibahas. Kadang misalnya membahas tentang apa, terus ada juga tentang penjadwalan tentang penelitian tindakan sekolah. Kalau guru kan penelitian tindakan kelas. Nah, itu kan diseminarkan. Nah, itu hal-hal itu sebenarnya contoh konkret, contoh nyata dari supervisi yang bersifat ilmiah atau klinis ini. Seperti itu mungkin untuk memberikan gambaran atau menegaskan bahwa prakteknya di lapangan seperti apa. Baik, terima kasih Bu Weni, Bu Raudatul yang sudah menanggapi. Saya kembalikan terlebih dahulu ke Suster Martina. Bagaimana, Suster? Baik, terima kasih Pak. Bisa diterima penjelasan Ibu Weni dan Ibu Munara. Baik, terima kasih Suster Martina. Kita lanjutkan ke Bu Nur Lailawati yang memberikan pertanyaan. Ya, bagaimana implementasi supervisi ilmiah dalam hal ini, aspek apa yang perlu diperhatikan? Kemudian, adakah contoh instrumen supervisi pendekatan ilmiah ini ya? Silakan kelompok 1 untuk memberikan tanggapan dari pertanyaannya Bu Nur Lailawati. Mohon izin Bapak, apa terdengar suara ulun? Silakan Pak Rahmat Alfian. Mungkin ulun menjawab tentang contoh instrumen saat memakai pendekatan ilmiah tadi Pak. Nah, jenis instrumen itu kan ada beberapa, contohnya ada kuesioner, wawancara, atau observasi kayak gitu. Nah, mungkin untuk contohnya misalkan kita pakai kuesioner, kita harus menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sajikan supaya kita mampu atau menarik kesimpulan dalam supervisi yang kita lakukan. Kemudian kalau wawancara, kita bisa menyediakan draft wawancaranya, daftar pertanyaan dan lain sebagainya. Kemudian observasi, kita harus cek apa suara ulun terdengar. Terdengar, Bapak. Nah, kalau dalam observasi kita juga harus memperhatikan partisipan. Peneliti adalah anggota yang akan peneliti adalah anggota kelompok yang akan diamati. Jadi kita memperhatikan juga partisipan siapa yang akan kita teliti. Nah, seperti itu mungkin kalau untuk contohnya draft wawancara tadi mungkin Bapak mohon izin, mungkin kawan-kawan yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Izin menambahkan Pak Ahyar. Pak Samsual Komar. Ya,
Mungkin melengkapi ya dari jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, merespon dari pertanyaan Ibu Nolaila bahwa mungkin sekalian dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam supervisi dengan pendekatan ilmiah. Di sini memang betul bahwa diperlukan katakanlah instrumen untuk menggali data sebelum pelaksanaan supervisi ilmiah itu dilaksanakan oleh masing-masing guru. Jadi sewaktu pertemuan itu bisa saja diberikan katakanlah instrumen yang kemudian menjadi data awal bagaimana kemudian harusnya kegiatan supervisi dilaksanakan. Jadi tidak bisa ibaratkan dari guru merasa ada permasalahan di kelas tapi hanya berdasarkan pendapat pribadinya saja atau berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu yang dikait-kaitkan tapi tidak ada dasar ilmiahnya. Maka oleh itu pengalaman-pengalaman yang kemudian disaring dianggap sebagai masalah itu harus ada juga dasar ilmiahnya yang kemudian bisa dikategorikan semua masalah yang kemudian harus dipecahkan. Nah demikian pula oleh supervisor. Katakanlah demikian, jadi antara dialog antara supervisor dengan guru itu harus direkam, datanya kemudian juga diambil bisa melalui angket atau wawancara. Adapun bentuk angket atau wawancaranya mungkin secara konkretnya ya, mungkin rambu-rambunya itu harus setidaknya harus mengambil dari referensi atau penelitian-penelitian yang terdahulu yang pernah dilaksanakan, atau kalaupun ingin dikembangkan itu setidaknya harus berdasarkan dengan rambu-rambu yang dikembangkan oleh kementerian, misalkan seiring dengan perkembangan pendidikan yang terbaru dan juga berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang ada sebelumnya yang sudah terbukti keilmuannya. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Pak Ahyar. Baik, terima kasih Pak Syamsul Qamar atas tanggapannya. Selanjutnya masih ada yang ingin menambahkan dari anggota kelompok yang lain? Mohon izin menambahkan sedikit, moderator. Silakan Bu Nira. Begini Ibu, mohon maaf Ibu ya, karena kebetulan saya ini cuma guru bukan kepala sekolah. Mungkin nanti ada hal yang kurang pas dari apa yang Ulun sampaikan. Jadi yang namanya supervisi dengan pendekatan ilmiah artinya langkah-langkah proses pendekatan ilmiah itu harus diperhatikan. Diawali dengan gagasan, kenapa sih supervisi ini harus dilakukan? Pastikan berawal dari masalah yang ada di lapangan. Nah, masalah kesulitan apa yang dihadapi guru sehingga peneliti bekerja sama dengan supervisor perlu melakukan sebuah penelitian supervisi dengan pendekatan ilmiah. Yang pertama memang harus diperhatikan adalah di tahap perencanaan. Pernah Ulun baca kelemahan dari supervisi yang pernah dilaksanakan di sekolah-sekolah kita adalah tidak terprogram, ya. Jadi para supervisor, kepala sekolah atau pengawas kadang tidak membuat perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan kesulitan pembelajaran yang dialami oleh guru. Jadi di supervisi ilmiah itu ada tahapan perencanaan. Nah, dari permasalahan yang muncul tadi kemudian ditemukan bahwa harus dilakukan penelitian di sini, maka yang pertama yang dilakukan di perencanaan adalah peneliti dan guru itu menyusun program dulu dan mengembangkan skenario pembinaan melalui supervisi akademik dengan pendekatan ilmiah. Yang kedua, peneliti dan guru menyepakati dulu tingkat keberhasilan tindakan. Yang ketiga tentu seperti yang Ibu sampaikan tadi harus menyiapkan keperluan berupa alat, sumber dan bahan yang diperlukan untuk supervisinya. Yang keempat, peneliti mengembangkan alat pencatat seperti yang disampaikan kawan-kawan tadi, pencatat data, kemampuan guru mengajar yaitu mulai lembar observasi RPP-nya, lembar observasi pelaksanaan proses pembelajarannya, dan lembar observasi hasil belajarnya. Yang kelima, menyiapkan lembar observasi kepala sekolah terhadap pelaksanaan supervisi model ilmiah ini, misalnya jika kepala sekolah sebagai supervisornya. Baru dilanjutkan ke tahapan pelaksanaan, kemudian ada di situ seperti yang disampaikan kawan juga tadi sebelumnya, bahwa tidak berdasarkan asumsi-asumsi, tapi harus berdasarkan dengan mungkin teori-teori pendukung, bagaimana penyusunan RPP dengan standar kriterianya harus seperti apa, pelaksanaan proses pembelajaran itu dengan tahapan-tahapan seperti apa, itu yang harus diperhatikan. Mungkin Ulun pernah membantu kepala sekolah mensupervisi guru, memang dalam pelaksanaan itu kan
ada pembukaannya ini indikator-indikator yang harus dipenuhi guru. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, ini indikator-indikatornya. Pada saat menutup, guru harus melakukan ini dan ada semacam skor ya rasanya itu. Akhirnya kan ketemu jumlah, guru ini ada di kriteria nilai berapa, tahapan berapa, baru dilanjutkan ke tahapan pengamatan sampai ke nanti terakhir refleksi. Mungkin itu saja yang ulun tambahkan. Mohon maaf jika ada kekurangannya karena terus terang aja pengalaman melakukan supervisinya masih kurang, Ibu. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Bu Nira yang sudah menanggapi pertanyaan dari Bu Nur Lailawati. Sudah ada 3 tanggapan ya terkait pertanyaan dari Bu Nur Lailawati. Saya kembalikan terlebih dahulu ke Bu Nur Lailawati. Bagaimana Bu? Terima kasih Pak. Apa yang disampaikan dari kelompok 1 tadi sudah bisa menerima, namun masih ada beberapa lah yang masih karena terkait dengan supervisi pendekatan ilmiah ini, ulun akan mencoba di lapangan sehingga masih banyaklah hal-hal yang masih belum ulun pahami. Seperti tadi kan yang disampaikan oleh kelompok 1, kita dari instrumen kan kita mengumpulkan masalah-masalah yang dialami oleh guru. Nah, misalkan nantinya pada saat pelaksanaan supervisi itu kan berkelompok, taruhlah 10 orang guru, tentunya permasalahan itu kan kompleks. Dari 10 orang guru misalkan masing-masing punya permasalahan sehingga ada 10 permasalahan. Pelaksanaan supervisi itu tadi kayaknya hanya dengan ceramah dan tanya jawab. Nah, bagaimana supaya permasalahan itu bisa teratasi hanya dengan ceramah dan tanya jawab tadi? Boleh menanggapi, Pak Moderator? Bu Weni, silakan. Baik, mencoba menanggapi karena ini mungkin Bu Nur Lailawati mungkin untuk mempraktekkan di lapangan. Misal guru-gurunya Ibu ada bermasalah mengenai sesuatu hal. Nah, mungkin bagaimana cara menyikapi atau menanggapi. Mungkin seperti Bu Nira, memang saya juga bukan kepala sekolah, tapi guru, tapi kebetulan aktif juga di MGMT. Jadi supervisi klinis atau ilmiah ini bisa lewat pertemuan-pertemuan mata pelajaran, Ibu. Jadi misal di mata pelajaran tertentu matematika, di mana sih kendalanya metode untuk mengajar matematika yang asik dan menyenangkan, atau misalnya tentang apa sih strategi pembelajaran yang asik untuk mengajarkan matematika di kelas. Nah, itu kan dibawa di suatu tempat nih. Tadi dengan mengikuti yang prosedur-prosedur di supervisi klinis tadi kan ada gagasan. Jadi ada ide tadi tentang metode pembelajaran apa yang asik. Nah, itu. Jadi ada supervisi pertemuan ilmiah, terus ada rancangan. Nah, nanti ada melibatkan oleh ahli atau mengundang dari luar tadi. Nah, di sana dibahas dari situ kita temukan cara-cara pemecahan. Oh, ternyata matematik perlu diberikan dengan pembelajaran ada aplikasi matematik, misal sehingga anak tuh mengerjakan matematik dengan asik seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu dengan kajian-kajian sebelumnya, data-data dari beberapa guru yang penemuan-penemuan di lapangan, mereka menemukan anak masih belum tertarik dengan matematika atau matematika dianggap membosankan. Nah, dari situ kan bisa ada pertemuan supervisi klinis ini. Jadi supervisi klinis ini atau pendekatan saintifik, maaf bukan klinis, pendekatan saintifik atau ilmiah ini kan pendekatan yang dalam supervisi pengajaran itu berhubungan erat dengan pengupayaan efektivitas pengajaran. Nah, jadi dalam pendekatan ilmiah itu pengajaran itu dipandang sebagai ilmu atau sains. Jadi perbaikan pengajarannya itu dilakukan dengan metode-metode yang ilmiah. Jadi pendekatannya ilmiah, indikator keberhasilannya itu dilihat dari komponen-komponen pembelajaran, terus variabel proses belajar mengajar. Sehingga pusat perhatian pendekatan ilmiah ini
ditekankan itu pengembangan komponen pembelajaran secara keseluruhan. Jadi tadi mengumpulkan beberapa orang guru yang kasusnya sama dalam suatu misal mata pelajaran tertentu. Itu lebih mengena misal. Ini salah satu alternatif. Mungkin ada yang lain dari kelompok kami yang mau memperjelas atau menegaskan, dipersilakan. Izin sedikit menambahkan Pak Ahyar, Pak Moderator. Bu Norlaila begini, pernah satu pengalaman di sekolah kami Ibu, mungkin yang seperti yang Pian sampaikan, guru-guru itu kan banyak masalahnya, ini beda-beda masalahnya. Jadi kami melakukan forum diskusi Bu, diskusi kelompok guru. Jadi yang didiskusikan pertama apa masalah-masalah mereka. Jika masalah mereka adalah membuat perencanaan pembelajaran, maka kami akan membuat program pertemuan melatih guru membuat perencanaan pembelajaran terlebih dulu. Kemudian pada saat berikutnya mungkin ada guru yang menyatakan, oh aku tidak mampu membuat pembelajaran yang menarik di kelas dengan melibatkan IT, maka kami membuat program pelatihan guru untuk mampu membuat PowerPoint dan lain sebagainya menggunakan IT. Kemudian jika masalahnya adalah tidak mampu membuat alat evaluasi, kami juga akan melakukan pelatihan bagaimana membuat alat evaluasi. Habis itu praktek Bu, praktek mereka buat, terus diskusi lagi dengan tim asesornya, periksa. Oh hampir baru kami praktek supervisi ke kelas Bu. Jadi setelah kami praktek supervisi ke kelas, ada tidak perbaikan setelah dilatih dan lain sebagainya. Baru setelah supervisi mereka punya nilai-nilai masing-masing kan setelah dengan indikator-indikator yang kami buat, setelah itu ada dilakukan refleksi. Jadi ada diskusi ulang lagi. Mungkin seperti itu aja Bu, tambahan dari Ulun, sedikit pengalaman untuk kegiatan supervisi yang bertahap, terencana, dan berkesinambungan lah istilahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nira, karena waktu juga ya yang sudah menunjukkan pukul 15. Namun masih ada satu pertanyaan ya, ini untuk mempertegas saja dari Pak Ketut ya. Setelah dilakukan supervisi ilmiah, dilakukan umpan balik, ternyata setelah itu sudah selesai gitu. Fenomena seperti ini bagaimana tanggapannya? Kami persilakan kepada kelompok 1 untuk menanggapi ini. Pak Moderator, saya coba langsung dulu menanggapi. Memang fenomena supervisi adalah, apalagi yang ini mohon maaf ya, supervisi yang dilakukan oleh pengawas terutama nih, bukan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah kan biasanya di dalam lingkup sekolah. Supervisi yang dilakukan oleh pengawas pembina seakan-akan seadanya. Habis lakukan supervisi, masuk, bahkan kadang-kadang cuma diberi lembar isian yang diisi guru, kumpul kembali kan selesai seperti itu, tidak ada tindak lanjut. Rata-rata ditemukan keluhan seperti itu. Tapi akhir-akhir ini kan semenjak adanya upaya inovasi perbaikan pembelajaran, lebih diarahkan lagi supaya bagaimana ada semacam temuan yang didapat di lapangan itu ada tindak lanjutnya, jadi ada semacam refleksi. Nah ini yang jadi masalah. Apakah ada sih yang disampaikan oleh rekan-rekan, baik kepala sekolah ataupun pengawas, mungkin ada perlu pembenahan kompetensi yang orang-orang yang jadi apa ya istilahnya, jadi supervisor ini harus memang punya kompetensi dalam lakukan supervisinya. Mungkin itu dari Ulun, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nira. Bu Weni juga nampaknya ingin menanggapi hal ini. Silakan Bu Weni. Sudah Pak, sudah cukup dari Bu Nira Pak. Oh baik. Bagaimana Pak Ketut? Pak Ahyar bisa menambahkan? Oh silakan Bu Lisna. Sebentar saja Bu ya. Iya. Baik, saya menanggapi dari pertanyaan Pak Ketut tadi terkait supervisi yang tidak ditindaklanjuti. Khusus supervisi ilmiah ini setelah saya baca, memang pada umumnya tidak ada pertemuan tindak lanjut. Tetapi pertemuan seperti ini biasanya ditindaklanjuti oleh sekolah itu, oleh guru masing-masing guru yang ditunjuk, kemudian menularkan kepada guru-guru lainnya. Jadi khusus
untuk supervisi ilmiah ini tidak ada pertemuan tindak lanjut guru-guru yang ditunjuk yang menindaklanjutinya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lisna. Kami kembalikan kepada Pak Ketut. Bagaimana Pak Ketut? Ya, baik. Terima kasih Pak Ayar. Jadi pada intinya kalau yang menggunakan supervisi ilmiah itu tidak ada tindak lanjut karena mungkin sudah diselesaikan pada saat forum ya. Jadi apa masalah-masalahnya sudah bisa diselesaikan di sana. Ya, mungkin kalau ada nanti di lapangan ada permasalahan lagi bisa diselesaikan pada saat ada pertemuan lagi kan seperti itu ya. Ya nanti mudah-mudahan ini kan sudah pada paham nih yang kita sekelas ini menjadi apa namanya guru-guru penggerak. Kalau bisa jadi pengawas nanti bisa menerapkan supervisi ilmiah sehingga benar-benar permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru yang ada di sekolah itu benar-benar terselesaikan. Karena kalau tidak menggunakan supervisi ilmiah, ya seperti yang disampaikan Bu Nira tadi, udah di sini aja dikasihnya surat kertas selesai, tidak ditindaklanjuti. Mudah-mudahan dengan adanya supervisi ilmiah ini masalah itu benar-benar selesai dan ada solusinya. Setelah itu terima kasih Pak Ayar, terima kasih kelompok 1 telah. Baik, terima kasih Pak Ketut. Sebenarnya saya ingin melanjutkan ke sisi yang ketiga, namun waktu sudah menunjukkan pukul 15.05 menit, artinya waktu sudah berakhir. Kita juga perlu masukan arahan dari Bapak dosen Dr. Muhammad Saleh. Sebelumnya saya konfirmasi terlebih dahulu, bagaimana Pak Saleh, apakah kita cukupkan atau dilanjutkan sisi ketiga mengingat waktu? Speaker Pak. Speakernya Pak. Bapak suaranya mic-nya dimatikan atau dihapus, yang ada yang dihapus. Halo. Ya Pak. Dihapus. Ya Pak. Share screen-nya di stop dulu Bu Weni. Sudah Bapak. Nah, jadi gini, ada beberapa kesalahan. Kesalahan pertama adalah supervisi ilmiah itu bukan dilakukan secara kelompok. Bukan dilakukan secara kelompok. Silakan nanti dibaca di pertemuan kedua. Ada beberapa kelemahan supervisi ilmiah. Banyak kelemahannya itu. Supervisi ilmiah ini, menghapusnya. Supervisi ilmiah ini sebelumnya di dalam bukunya itu ada beberapa catatan. Pertama, manajemen ilmiah. Di dalam bukunya itu ya, saya bicara buat buku. Yang kedua, studi ilmiah. Manajemen ilmiah, studi ilmiah. Yang ketiga, supervisi ilmiah. Yang keempat, pendekatan supervisi ilmiah. Itu lain-lain itu. Ada di buku itu. Ada manajemen ilmiah, studi ilmiah, supervisi ilmiah, pendekatan supervisi ilmiah. Jadi jangan salah ambil. Minimal dua hal itu dibedakan. Pendekatan supervisi ilmiah dengan supervisi ilmiah. Itu beda. Supervisi ilmiah dengan pendekatan supervisi ilmiah. Jangan disamakan. Beda itu. Supervisi ilmiah ini dipengaruhi oleh manajemen ilmiah. Bagian pertama itu ada di situ. Supervisi ilmiah dipengaruhi oleh manajemen ilmiah.
Jadi kalau anak membicarakan supervisi ilmiah, lengkap, detail itu dibuka manajemen ilmiah. Supervisi ilmiah dipengaruhi oleh manajemen ilmiah. Kalau kada habis membicarakan supervisi apa manajemen ilmiah itu, kada lengkap supervisi ilmiah. Sama kalau kita membicarakan supervisi. Supervisi itu adanya sejak penjajahan Belanda, udah ada supervisi. Tapi ngarannya inspeksi. Ngarannya inspeksi. Supervisi adanya sejak tahun 76. Sejak zaman Belanda sampai 76, ngarannya inspeksi. Inspeksi dan supervisi itu lain. Kayak apa inspeksi, kayak apa supervisi. Kalau orang anak dalam tentang supervisi, pelajari inspeksi. Pelajari inspeksi. Waktunya udah habis kayak apa nih? Atau kaina aja lah, minggu kaina kita sambung. Minggu kaina mungkin saya khusus bercerita. Jadi Anda siapkan yang untuk minggu kaina, tetapi kemungkinan kada maju. Siapkan aja. Saya yang bercerita banyak tentang pendekatan klinis. Pendekatan artis ilmiah. Jadi minggu kaina kita bercerita banyak. Kelemahan pendekatan ilmiah itu apa? Karakteristiknya apa? Atau ada sudah? Kita hari ini cukup sekian. Pak Sulaiman kemungkinan menunggu. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dosen Muhammad Salih tentang diskusi kita pada hari ini. Kita akhiri diskusi pada hari ini dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa.